sana. Ya. Biar saya pindah ke sana. Ya, bertukar Ki. Iya, ada di sini. Bertukar. Dari bahan-bahannya dulu ya. Ya, berbicara dari bahannya dulu. Bahan-bahannya, bahan utama itu akar bambu. Akar bambu. Iya, boleh juga dari akar putri malu. Tetapi yang digunakan di sini itu akar bambu. Prosesnya Pak, akar bambu Prosesnya, orang tahu persis itu. prosesnya pada saat kita ke kebun atau di halaman rumah itu akar bambunya Pak. Yang diambil itu akar serabutnya, tidak usah diganggu batang bambunya. Jangan digali, tetapi yang paling perlu itu tanah di sekitarnya Pak. Kalau perlu ikut. Nah, berapa banyaknya? Ya anggaplah sekitar 500 sampai sekilogram. 1 kilogram itu untuk 20 liter air. Akar bambu ya. Akar bambu. Iya. Kemudian bahan kedua, air cucian beras atau dedak. Kalau susah kasih kumpul air cucian beras sebanyak ini, boleh dedak yang direndam. Nah, lebih bagus lagi supaya hilang mikroba yang patogen, dimasak itu air dedak. Dedaknya yang dimasak. Berapa hari direndam dedaknya Pak? Belum sampai proses, baru bahan. Baru bahan. Oh, Nah, iya. kemudian bahan selanjutnya itu gula, gula merah atau gula pasir atau tetes tebu. Itu yang akar tadi atau akar bambu yang hijau atau yang sudah biasa Gelap Ki, berkembang, atau bisa fokusnya. Persoalannya sekarang intinya adalah mikrobanya yang mau diambil. Selama akar bambu itu ada di dalam tanah di sekitar pertanaman, biasanya masih mengandung mikroba. Nah, seberapa banyaknya? Yang saya bilang tadi sekitar 500 sampai sekilo untuk 20 liter air. Nah, kemudian akar bambu ini tadi kalau boleh dan ada kesempatan ya ditumbuk-tumbuk, tidak usah dicacah. Awalnya cabai itu akar bambu direndam duluan. Direndam dengan air 20 liter. tidak usah, jangan dulu, cukup 20 liter. Hah? Secukupnya saja dulu. Sehari sebelumnya. Jadi hari Senin kita rendam itu akar bambu. Besoknya di hari Selasa itu kita masak tadi dedaknya. Nah, setelah air rendaman akar bambu ini ada di dalam wadah atau ember, dimasukkan itu tadi di dalam panci dedaknya, dicampur dengan gulanya, dicampur dengan terasinya, kemudian ditambah dengan kapur sirih. Kalau tidak tahu kapur sirih, rata-rata di penjual rempah-rempah di pasar itu tahu itu. Kapur sirih. Kapur yang biasa pakai orang-orang tua kita dulu untuk makan sirih. Seberapa banyak terasinya? Sekitar kalau terasi yang bundar-bundar itu sampai 10 biji. 10 biji. Jadi dedak, gula merah yang dihaluskan, kemudian terasi, kemudian kapur sirih itu diaduk merata. Gula merahnya Pak, dosis berapa? Dosisnya gula merah orang Bulukumba biasanya tutup gini. Iya. Ya paling tidak sekitar sebelahnya. Sebelahnya. Iya. Ya kan? Iya. Ya penjual gula kan biasanya tidak nimbang kalau gula merah. Sebaiknya sepotongnya saja dulu. Tidak apa beli 1 kilo Pak. Tidak apa-apa Pak. Ya, yang lainnya minum onde. Yang 1 kilo ini ada gunanya. Saya jelaskan dulu sampai akhir. Beli 1 kilo, tidak masalah kan? Mau 3, mau 4, tidak masalah. Yang jelasnya yang masuk ke air itu setengahnya. Terus diaduk merata, kemudian diisi air melebihi dari jumlah. Misalnya pancica isinya dengan caput dengan itu. Pertama ketemu YouTube. Setinggi ini, air di atasnya. Karena kalau mendidih itu setelah Videonya. kita aduk sampai didinginkan, nanti dingin betul, hasil masakan kita ini baru dituang ke ember yang sudah ada rendaman akar bambu. Jangan kenahan hangat karena mati baterai kalau suhunya panas. Rendaman akar bambu tidak masuk. Iya. Pemasakan. Tidak masuk. Nah setelah itu diaduk merata, tambahkan air kira-kira
sebelum mencapai sejengkal dari tutup ember ada hawa, ruang udara. Nah, setelah itu disimpan hasil praktek saya itu sekitar 3 hari sampai 5 hari sudah ada gelembung atau bintik putih kayak jamur, itu sudah jadi. Kalau bagus caranya seperti ini pakai selang, itu bisa tahan semusim. Satu musim, jadi ngambilnya sedikit-sedikit. Ini kan biasanya pakai cergam besar yang 20 liter. Pakai selang. Yang mau dipakai kan tidak mungkin sekaligus. Kalau sudah ngambil, anggaplah ini tuang patah, kita ambil segini. Masukkan lagi itu tadi kembali tambahan airnya, air dingin, ditambah serutan gula merahnya, kasih pul lagi seperti ini. 3 hari kemudian ini, bakteri yang di dalam berkembang biak sendiri dengan adanya gula itu. Jadi dipakai lagi. Ambil, tambah lagi air, pakai lagi. Itu 1 musim, tidak akan pernah. Kecuali kalau terkontaminasi. Misalnya saya merokok, langsung pakai ini, jatuh di situ kan rusak. Iya kan? Kalau mau kita yang bagus, pakai selang. Jadi tidak ada kontaminasi dari luar. Karena kalau sudah ada patogen yang masuk, bukan lagi yang ini kita punya, baunya berubah. Busuk. Sama juga dengan ini tadi. Ini trichoderma. Ini beberapa bakteri yang sudah ada kandungannya. Ada saya tulis di halaman KTSS. Ada nama-nama bakterinya Pak, ada di situ. Nah, persoalannya sekarang, maukah kita berbuat untuk itu? Kenapa? Karena yang kita beli tidak ada Pak dari luar. Bisa dijelaskan Pak fungsi-fungsinya untuk tanaman seperti apa? Fungsi-fungsinya di jaramita setelah panen, dispray dengan 2 gelas aqua per tangki. Kemudian di perendaman benih, kemudian di pengolahan tanah. Nah, setelah itu tumbuh lagi setelah pindah tanam atau tabela. Jadi nanti tumbuh kalau tabela Pak ya. Nah, pada saat malai sudah mau keluar, tolong dihentikan sejenak, nanti pengisian buah lagi baru dilanjutkan. Untuk jadi pestisida nabati, untuk fermentasi pestisida nabati, ya kita campurkan kalau mau, kalau tidak itu juga bisa tanpa harus fermentasi. Racun dango kira-kira Pak, saya kembali bertanya, saya sudah jelaskan tadi. Kita sudah lihat mau masak, terus kita spray dengan sistemik. Kira-kira berapa hari baru hilang dari bulir gabah? Tidak bakalan hilang kan? Jadi jangan pakai itu, baiknya pakai ini dengan pestisida nabati. Artinya kalau kita juga mau bikin tunggal yang begitu saja, boleh dicampur juga dengan ini, boleh juga. Nah, seperti itu barangkali Pak. Ini hanya untuk pembuangan, uapnya. Ini aslinya, ini hasilnya. Ini yang dipakai. Iya. Karena bisa meledak itu kalau tidak ada selang. Bapak sudah tahu. Tidak ada, gua ada di rumah kemarin itu baru 2 hari. Trikonya Pak Murau bubar langsung meledak. Iya. Kemudian kandungannya ini Pak tidaklah seperti apa yang Pak Mubarak biasanya kasih kita sampel toh. Itu kan pabrik yang bikin, jadi terukur. Isinya itu kalau saya tidak salah ingat, karena saya pernah baca 10/9 isinya, mikrobanya. Nah, kalau ini yang penting mau rajin spray, mau rajin bikin, tidak terbatas juga pakainya. Nah, bisa juga ditambah terus, bisa dibiarkan. Jadi kalau untuk penggunaannya di lapangan Pak, ini tidak boleh dicampur dengan fungisida atau pestisida buatan Pak. Kimia jelas. Makanya biar yang lain tahu di sini. Jadi diingatkan Pak, sprayer itu bagusnya kalau mau betul-betul organik tunggal. Kalau mau betul-betul rajin. Iya, dicampur dengan pupuk organik ada apa-apa. Iya, tidak jadi masalah Pak. Iya, sesama organik. Iya. Kalau mau masih pakai tunggal dengan fungsi yang berbeda, tidak juga jadi masalah. Yang ini kan intinya mikroba isinya. Jadi masalah itu capek. Kali-kali. Ini yang kekurangannya kita Pak. Kalau buatan sendiri, aplikasi yang berkali-kali. Tetapi keuntungannya Pak, kita tidak pernah sadari hitungannya rata-rata kita kalau beli bahan-bahan dari toko itu
buang ke atas. Bagaimana kalau belas? Belas itu dia lihat di mata baru kita mau beri racunnya. Nah kalau ini benita kita rendam duluan, bagaimana kira-kira? Sebagai pencegahan. Dia juga fungsi merangsang, berfungsi sebagai hormon juga di pengisian buah misalnya. Dicampur dengan mimba jadi. Dan yang jelas hasil karya merupakan harga diri, jadi tidak ternilai. Saking tidak ternilainya Pak saya, kalau pergi mengajar di kelompok tani seperti bapak-bapak ini, satu yang saya ajar, besok lusa ada undangan dari sebelah sana. Pulang ke rumahku, ada yang kasih kayak gula merah, besok ngajar ke lagi Pak, bawa memang maki gulanya. Jangan menyimpan di sini. Tidak Pak, untuk onde-onde itu kan nggak sempat kayak bikinnya. Seperti itu Pak, kalau saya ngajar, tidak ada batasan bahwa harus di wilayah saya. Ke rumahnya Pak Sahrul jauh Pak. Demplot-demplot saya justru keluar dari desa saya. Bukan saya yang mau, mereka yang tanya, Pak Sul kapan lagi? Jangan dulu, padat Ki. Kenapa enggak kesini Ki? Nggak mau Pak spray. Ada tugas dari kantor, harus ke pertemuan. Tunggu Ki sebentar sore, sampai malam dia menunggu. Sampai malam dia menunggu. Yang terakhir saya sama Pak Jupri itu, orang dari kecamatan lain malah saya gabung. Sama ibu-ibu yang perempuan ada di foto saya itu THR. Kita lihat sampai di meja yang seperti itu saya foto. Itu makanan mereka. Pisang goreng. Pak Adi di bawahnya yang komentar. Kalau jumlah orang yang makan, maaf saya tidak pernah foto langsung. Tapi kalau yang seperti ini Pak, ini yang saya selalu pamer. Kenapa? Karena di situ ilmunya di saya Pak, yang bisa saya majukan ke petani. Sementara untuk aplikasi, selalu saya bilang saya tidak punya sawah. Kalau petani berhasil saya sudah cukup senang. Apalagi kalau dia bilang Pak Sul, Kasih karung nih. datang di anu Pak, orang panen pakai mobil. Kenapa rusak banyak Pak, sehingga kompai. Mana ada mesin panen bisa dikompah? Itu pengalaman penyuluhan Pak. Jadi yang kita mau, konsepnya kita itu bisa diterima sama semua orang. Karena tidak jarang juga saya dapat dengar cerita, meskipun tidak langsung itu. Aduh dong, emang kompah, kasih minggu. Iya. Datangi mau cabut benih, Pasul datang ke sana. Kulihat pembungkusnya ada deh. Hormongan, pengisian buah dikasih di pengesemaian. Ini kena kau iya lo beli. Saya pernah upload, Pak Mulia ditanggapi Pak. Salah tempat kianunya. Aplikasinya. Kalau ini tidak ada salah tempatnya Pak, semua dari kesemaian sampai panen. Begitu pengalaman saya Pak, terima kasih. Telepon dulu. Iya. Pak Rahman minta sendok barangkali, mau dibagi-bagi sama teman-teman.